Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin semuanya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat lu semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel kesayangan kita yaitu Dozo21. Kali ini nih ada konten terbaru dari Dozo21 yaitu Dozotologi. Nah, seperti hashtagnya, Dozotologi ini akan membahas berita-berita penting. Yang paling banyak sih kita akan seputaran otomotif, dan kali ini di Dozotologi Perdana kita akan membahas tentang sejarahnya lelang dan gimana sejarah singkatnya. Gua akan coba sedikit mengulas dan membahas di Dozotologi kali ini. Semoga ini bisa menjadi informasi nih yang menarik buat teman-teman semua yang lagi nonton di video gue ini dan juga penonton setia gue nih di Dozo21. Oke, semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Ikutin terus video gue dan jangan lupa terus support nih video gue dengan cara mensubscribe-nya. Langsung aja Dozotologi untuk teman-teman semua. Oke, di sini kita akan coba sedikit membahas tentang perjalanan lelang dan sedikit sejarahnya ya, nggak secara detail. Kalau kita sudah mengetahui nih, lelang makin marak ya di Indonesia ini khususnya. Dan gua, Dozo21, akan sedikit coba membahas dalam konten di Dozotologi ini mengenai asal-usul lelang nih. Jadi di Indonesia ini khususnya, apalagi di media sosial ya, kita lihat di Instagram, Facebook, ini udah banyak banget akun-akun yang melaksanakan lelang untuk para pesertanya atau untuk para followersnya nih. Nah, ini yang pernah tren aja ya, itu lelang tentang hobi biasanya. Ini ada lelang jam, ada lelang diecast atau Hot Wheels dan semacamnya. Ada juga lelang tanaman hias nih, sekarang juga lagi tren, dan juga yang paling tren lagi itu adalah sekarang lelang ikan cupang. Kita semua nih pada mengetahui hal itu lewat media sosial dan ini lagi trennya naik semua. Nah, teman-teman pada tahu nggak kalau memang misalnya lelang yang tadi kita sebutkan di atas diadain semuanya rata-rata di media sosial, Instagram atau di Facebook. Dan itu dilakukan para pelaksananya untuk para followersnya itu sangat simple. Yang dibutuhin hanya trust dan juga banyaknya followers atau banyaknya pengikut yang ada di account tersebut. Dan menariknya ini tanpa perlu izin. Dari mana izinnya? Yaitu resminya dari DJKN atau Direktoral Jenderal Kekayaan Negara yang ada di bawah Kementerian Keuangan, biasanya mengurusi tentang lelang-lelang seperti itu. Nah, mungkin gua nggak tahu ya, memang regulasinya belum terbentuk apa seperti bagaimana. Mungkin masih dianggap ini adalah skala kecil, belum secara kekayaan negara yang memang ini bisa diambil biatnya atau biaya administrasinya. Kalau memang misalnya dilihat-lihat nih, ada beberapa di tanaman hias atau di lelang ikan cupang, itu bahkan harganya bisa melebihi harga mobil ya. Seperti mobil Avanza yang misalnya harganya 100 juta, ada juga loh lelang cupang yang memang bisa mengalahkan harga lelang Avanza tersebut. Ya mungkin kita belum bahas tentang hal itu ya, karena gua masih belum ada informasi yang menyeluruh untuk itu. Nanti kalau memang sudah ada informasi-informasi yang lengkap, baru mungkin kita akan coba ngebahas tentang lelang-lelang umum yang ada di media sosial tersebut. Oke, nah saat ini yang akan gue bahas itu adalah asal-muasal metode lelang, perjalanan singkatnya atau sejarahnya. Kapan sih mulai adanya dan dari mana sih? Gue akan coba sedikit membahas dari beberapa catatan yang memang gue coba rangkum. Itu sebenarnya nggak ada catatan resmi kapan sih pertama kali sistem penjualan secara mekanisme lelang ini dilakukan di dunia. Jadi memang nggak ada catatan resmi atau sejarah khusus ya. Tapi di sini kalau di dalam Islam itu sekitar ratusan tahun yang lalu di era kenabian, ini sebelum Masehi, sudah terjadi mekanisme penjualan lelang. Bahkan yang dijual ini adalah budak pada saat itu. Saat itu kita mengetahui ada banyak bangsawan membeli budak ya atau orang tersebut melalui mekanisme lelang, dan dipercaya ini menggunakan mekanisme lelang. Jadi jual belinya itu biasanya sering nih dilakukan oleh para bangsawan untuk membeli budak tersebut untuk bekerja pada bangsawan tersebut. Nah, itu di era kenabian yang memang sudah banyak tercatat di beberapa catatan-catatan sejarah. Dan ada juga perjalanan singkat ini di era kalau nggak salah di 27 sebelum Masehi sampai di 400-an Masehi nih.
itu ada di Kerajaan Romawi. Nah, ini ada salah satu lelang populer saat itu di Kerajaan Roma atau di masyarakat Roma. Terselenggara salah satu lelang yang paling populer adalah lelang Kerajaan Romawi. Jadi Kerajaan Romawi ini dilelang oleh siapa? Oleh tentaranya sendiri, yaitu tentara Praetorian atau Praetorian Guard. Nah, ini merupakan tentara elit yang saat itu bertugas untuk melindungi Kaisar Romawi. Nah, ini adalah era di tahun 190-an Masehi ya, sudah ada lelang populer. Nah, ada lagi lanjut beberapa abad berikutnya, itu di abad ke-13, di eranya Raja Henry VII. Ini juga sudah ada mekanisme lelang, di mana pemerintah saat itu memiliki juru lelang yang sudah berlisensi nih. Nah, jadi lisensinya itu di bawah naungan French Auction. Nah, itu sudah terorganisir dengan baik. Nah, itu di era abad ke-13. Nah, di abad tersebut itu kurang lebih kalau nggak salah masuknya ke tahun 1550-an ya. Pemerintah Perancis ini juga sudah memiliki juru sita yang merangkap jadi juru lelang. Disita dan dilelang. Ini apa nih? Nah, yang disita dan dilelang itu adalah harta rampasan perang pada masa itu. Jadi sudah dilakukan mekanisme lelang di abad tersebut. Lanjut ke beberapa abad berikutnya, itu kurang lebih di tahun 1600-an, ini kita menuju ke Inggris. Di Inggris ini juga sudah ada mekanisme lelang di tahun 1600-an, yaitu yang dilaksanakan di Somerset House. Nah, ini yang biasanya lelang-lelang eksklusif, yaitu lelang seni ya, atau lelang lukisan. Dan di tahun yang sama pun di Swedia itu juga sudah berdiri Stockholm Auction House nih. Ini yang terkenal juga nih. Sama, dia melelang barang-barang seni dan ini sudah merupakan tercatat balai lelang tertua di dunia. Nah, ini tercatat dalam sejarah. Jadi di Swedia dan juga di Inggris. Lanjut ke abad berikutnya, kurang lebih di 1860-an. Ini kan sudah terjadi perang saudara atau Civil War, di mana Amerika sudah melakukan mekanisme lelang atas barang rampasan perang juga nih pada waktu abad ke-13 itu kan di Prancis. Nah, sekarang Amerika di tahun 1860-an melakukan mekanisme lelang untuk barang-barang sitaan rampasan perang tersebut. Nah, itu jadi sisa-sisa perang atau rampasan perang itu dilelang oleh Amerika di tahun 1800-an. Nah, kita ke era modern nih sekarang. Tadi sudah era-era masa perang. Nah, di era tahun 1900-an, tepatnya kurang lebih di 1995 nih, ada seorang dari Jepang bernama Masataka Fujisaki. Ini dia meng-create sistem lelang internet. Nah, saat itu kan internet juga sudah membooming ya, walaupun belum secara sempurna sih sebenarnya. Tapi di Jepang sendiri sudah di-create nih yang disebut namanya AUKNet atau Auction Internet. Untuk apa nih? Untuk menggeser lelang otomotif atau lelang mobil bekas pada saat itu yang masih menggunakan sistem lelang konvensional. Jadi sistemnya lelangnya langsung ya, seperti yang kita biasa tahu, langsung datang ke tempat, daftar di tempat dan sebagainya, ketemu antara peserta lelang dan juga balai lelangnya. AUKNet ini menjadi pelopor di mana adanya e-auction. Jadi peserta lelang nggak perlu repot-repot, jadi kita bisa melakukan lelang dengan cara smart ya atau virtual, yang biasa disebut saat itu virtual market atau market space. Nah, itu adalah perjalanan lelang di dunia yang sudah tercatat sedikit di dalam sejarah. Nah, kita menuju sekarang ke Indonesia nih, di negara kita sendiri. Kapan sih atau mulai kapan sih perjalanan mekanisme lelang ini ada secara resmi di Indonesia? Kalau menurut catatan sejarah nih di Indonesia, adanya mekanisme lelang di Indonesia itu semenjak adanya lahirnya Stadsblad, itu di tahun 1908, di mana terbentuk inspeksi lelang yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan saat itu di bawah VOC. Dari situ berdiri lagi namanya Dirjen Pajak yang waktu itu namanya masih Inspeksi Keuangan. Yang dilelang apa aja banyak sih mekanismenya saat itu, ada lelang operasional kantor, ada lelang barang bergerak, ada lelang tanah dan sebagainya. Mekanisme seperti ini sudah diatur oleh pemerintah Hindia Belanda ya pada masa itu. Jadi di Indonesia kurang lebih sudah di tahun 1900-an pada zaman Hindia Belanda sudah ada kegiatan pelaksanaan lelang.
Nah, itu adalah perjalanan atau sejarah singkat lelang yang ada di dunia, bahkan yang juga ada di Indonesia. Nah, ini mungkin sedikit kejawab ya. Jadi kita sudah nggak asing tentang lelang. Kenapa? Karena memang sudah pada masa era kenabian itu sudah dilakukan lelang manusia sih saat itu ya. Yang dimana sekarang tidak boleh adanya pelelangan manusia karena itu sudah dilarang dan sudah ilegal. Nah, di sini gue akan sedikit membahas nih terkait lelang dan peraturannya. Ini masyarakat nih banyak yang belum paham. Misalnya nih, masyarakat awam nih, saat ini kan taunya kita, oh jenis lelang rumah, lelang mobil, lelang emas, hanya sekedar itu, bahkan lelang cupang dan sebagainya. Nah, jadi ada jenis apa aja sih sebenarnya lelang itu? Nah, ini menurut dari beberapa perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi jenis-jenis lelang ini terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang namanya lelang eksekusi, ada yang namanya lelang non-eksekusi wajib, dan juga ada yang namanya lelang non-eksekusi sukarela. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu nih, lelang eksekusi. Nah, di mana lelang eksekusi ini adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu nih, dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundangan. Nah, ini adalah lelang eksekusi, di mana harus ada putusan atau penetapan dari pengadilan, dokumen-dokumen yang disamakan saat itu, dan akhirnya lelang ini akan dilaksanakan setelah semua keputusan pengadilan itu selesai. Nah, ini adalah lelang eksekusi. Terus lanjut nih, yang kita akan bahas yang kedua adalah lelang non-eksekusi wajib. Nah, lelang ini itu adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang. Ini adalah non-eksekusi yang wajib. Lalu di lelang non-eksekusi sukarela yang ketiga nih, ini adalah lelang atas barang milik swasta, perorangan, badan hukum, atau badan usaha yang dilelang secara sukarela. Jadi barang-barang misalnya milik swasta atau perorangan, misalnya mobil kah, atau misalnya alat-alat tulis kantor atau alat-alat bekas kantor. Nah, ini yang bisa dilelang secara sukarela, tapi tetap masuk ke dalam peraturan perundang-undangan. Nah, lelang yang termasuk dalam jenis lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib, dan lelang non-eksekusi sukarela itu sudah ada di pasal 8 PMK nomor 27 perundang-undangan di dalam Kementerian Keuangan kita. Lalu ada tambahan lagi untuk di peraturan perundangan dalam Kementerian Keuangan tentang adanya peraturan yang dikenal dengan e-auction atau lelang di virtual ya. Nah, ini sudah ada beberapa perubahan-perubahan yang memang akhirnya disetarakan pada era saat ini, di mana sekarang kita sudah mengenal dengan lelang yang disebut e-auction atau lelang secara online. Di sini untuk peraturan perundang-undangannya biasanya untuk Menteri Keuangan nih sudah memiliki syarat untuk para peserta lelang e-auction ini atau calon peserta untuk yang mendaftar e-auction ini, ada syaratnya untuk bisa kita menjadi peserta. Yang pertama itu wajib kita memiliki KTP atau iktp yang masih berlaku, dan opsionalnya itu kita memiliki NPWP. Terus yang ketiga kita memiliki tabungan atas nama sesuai dengan KTP. Lalu si peserta tersebut bisa mendaftarkan pada situs-situs atau aplikasi-aplikasi balai lelang tersebut. Nah, jadi intinya sekarang nih lelang kita bisa lakukan secara mudah lewat smartphone kita. Kita bisa melakukan download lewat App Store atau Play Store. Jadi kita bisa langsung dengan virtual account untuk mendaftarkan lelang, dan kita mempunyai e-wallet ya, yang biasanya untuk kita melakukan deposit dan sebagainya, atau melakukan pelunasan atau membayar biaya atau biaya administrasi. Nanti kita akan bahas lagi tentang tata cara lelang konvensional dan juga e-auction atau lelang secara virtual. Nah, ini gue akan bahas secara global aja, karena yang sekarang ini kita bahas adalah perjalanan singkat atau sejarah singkat kapan dan terjadinya lelang. Mekanisme lelang ini ada di dunia termasuk di Indonesia. Ini adalah rangkuman yang bisa gue bahas di dalam Dozootology pada kali ini. Pada kesimpulannya, lelang ini tidak ada catatan resminya ya, dimulai dari kapan. Intinya dari lelang-lelang di awal itu di zaman era perbudakan sampai di e-auction ini sudah ada beberapa perombakan-perombakan tentang lelang, sampai akhirnya ada namanya lelang virtual atau e-auction.
dimana saat ini kita bisa lebih mudah dan lebih sederhana untuk mengikuti lelang. Ditambah lagi calon peserta lelang nih nggak mengalami kesulitan nih, nggak usah datang ke kantor balai lelangnya, tapi kita bisa tinggal dengan virtual, dengan smartphone kita bisa melakukan lelang secara terbuka. Nah, juga buat teman-teman nih yang kesusahan dalam melakukan lelang, ini negara sudah menetapkan kantor pelayanan khusus nih. Di sini ada yang namanya disebut Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan atau konsultasi kepada kantor pelayanan tersebut. Nah, jadi syarat-syaratnya apa, peraturannya gimana, wajibnya seperti apa. Nah, teman-teman umumnya bisa langsung ke KPKNL terdekat yang ada di wilayah kita. Ya, jadi sudah sangat mudah ya, selain adanya kita bisa konsultasi dengan kantor pelayanan untuk masyarakat, kita juga sudah dimudahkan dengan adanya e-auction. Ini adalah rangkuman dari informasi perjalanan lelang sampai adanya lelang modern yang disebut e-auction atau lelang online. Oke, paling sekian aja untuk informasi konten yang ada di Dozotologi ini. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan juga kita nanti akan membuat lagi konten-konten seperti ini tentang informasi-informasi yang mungkin lebih menarik lagi di Dozotologi. Oke, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus nih video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.